Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Salsabila Rajman. Saya Ananda Nur Abdasari. Saya Farhan Rashid. Saya Juanir Malavisti. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai e-book yang telah Bapak berikan yang berjudul Tan Malaka. Saat itu, buku-buku Tan disebarluaskan melalui jaringan klandestin. Pemikirannya tentang kemerdekaan menarik tokoh-tokoh revolusi seperti Soekarno yang juga membaca buku Tan saat itu. Lelaki kelahiran Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897, merupakan tokoh pertama yang menggagas secara tertulis konsep Republik Indonesia. Dalam proklamasi, Tan memiliki peran yang sangat penting. Saat itu, Tan mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada, yang saat ini menjadi kawasan Monas. Nah, Tan ini tuh memiliki daya tarik sendiri. Dia tuh selalu pakai celana pendek selutut gitu, sama topi petani, kayak topi perkebunan gitu, sama kaos. Itu tuh daya tarik dia banget gitu, kayak Tan. Tan ini selalu duduk di depan jendela setiap kali berkunjung ke sebuah rumah, karena dia antisipasi nih takut tiba-tiba polisi Jepang, Belanda, Inggris, atau Amerika tiba-tiba datang, jadi dia bisa langsung kabur gitu. Dia itu hidupnya benar-benar kayak hidup dalam pelarian, kemana aja. Ia juga memiliki 23 nama palsu, dan telah menjelajahi 2 benua, kira-kira sepanjang 89.000 km. Jauh banget kan dia. Selain itu, Tan juga memiliki cita-cita menjadi guru, dan untungnya dapat tercapai. Dia pernah menjadi guru di sebuah kebun teh milik Belanda di Sumatera Utara. Karena hidupnya yang selalu dalam pelarian, dan juga sering banget keluar masuk penjara gitu, saat itu dia mendatangi kediaman Soekarni. Dia memperkenalkan diri sebagai Ilyas Hussein dari Bayah, Banten Selatan. Saat itu, kediaman Soekarni berada di Jalan Minangkabau, Jakarta pada awal 1945. Ia hendak menghadiri Kongres Pemuda, jadi dia cuma pakai celana pendek dan nenteng topi petani gitu, perkebunan gitu. Jadi ulasan Hussein mengenai kemerdekaan ini menarik perhatian Soekarni. Soekarni jadi terpukau karena perkataan-perkataan Hussein ini mirip dengan perkataan Tan Malaka, karena Soekarni juga belajar kan, juga baca juga tuh buku-buku Tan Malaka. Jadi dia tahu mirip gitu. Nah, di saat ini tuh Soekarni curiga, jangan-jangan dia Tan Malaka. Tapi Soekarni nggak berani nanya, kayak dia ragu-ragu gitu. Dan Hussein yang alias Tan Malaka ini juga dia mau ngasih tahu, tapi dia mikirnya belum waktu yang tepat buat ngasih tahu Soekarni kalau misalkan dia Tan Malaka. Tapi Soekarni juga sempat was-was, takut Hussein itu ternyata mata-mata Jepang, jadi dia malah pindah rumah tuh waktu itu tuh. Situasi Jakarta saat itu sangat tidak menentu, soalnya polisi militer Jepang tuh ada di mana-mana. Nah, kedatangan Soekarni tempo hari menjadi pergunjingan nih. Para pemuda bingung, siapa sebenarnya Hussein? Siapa sebenarnya Ilyas Hussein? Tapi Soekarni udah tahu kalau misalkan Ilyas Hussein ternyata adalah Tan Malaka. Hussein tidak tahu saat itu Soekarno telah diculik oleh Soekarni dan Chairul Kerangas Dengklok, karena Soekarno tuh mikirnya proklamasi itu harus dilaksanakan sama PPKI, tapi para pemuda ini nggak pengen Jepang ikut campur dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makanya Soekarno diculik tuh Kerangas Dengklok. Nah, setelah itu baru tuh proklamasi dibacakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Saat itu, militer Jepang melarang menyebarluaskan berita proklamasi ini. Saat itu, Tan Malaka nggak tahu sama sekali, soalnya kan nggak boleh kan sama militer Jepang. Di radio, mau di surat kabar, dimanapun nggak boleh kan. Jadi dia tahu cuma dari orang-orang yang lewat jalanan, kayak ngomong, proklamasi, kemerdekaan. Dia cuma tahu kayak gitu doang. Saat itu banyak sekali Tan palsu.
Tan bertemu dengan Soekarno membicarakan tentang mungkin Belanda akan balik lagi bersama sekutu. Makanya Tan menyarankan untuk pemerintah pindah ke pedalaman agar bisa, takutnya Jakarta bakalan menjadi medan perang kan, jadi makanya pindah ke pedalaman aja. Si Tan menyarankan seperti itu. Soekarno bilang, jika nanti terjadi sesuatu pada diri kami hingga tidak dapat memimpin revolusi, saya harap saudara yang melanjutkan. Soekarno berkata seperti itu kepada Tan. Dan beberapa hari kemudian, Soekarno dan Tan bertemu lagi, dan Soekarno berjanji akan menunjuk Tan sebagai obor kemerdekaan. Saat itu Tan tidak bereaksi apa-apa. Tapi Tan bilang, saya sudah cukup senang bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Sepertinya Tan ini ngefans sekali dengan Presiden Soekarno. Tan ditangkap di Madiun pada 17 Maret 1946 karena hendak dituduh melakukan kudeta. Tapi dia nggak sendirian tuh, tangkapnya dia sama Soekarni. Sewaktu Tan di dalam sel, ada yang menyebarkan berita bahwa Soekarno dan Hatta tuh menyerahkan pimpinan revolusi kepada Tan Malaka seorang. Setelah 2 tahun di dalam sel penjara, akhirnya Tan dibebaskan dari penjara Magelang di Jawa Tengah pada September 1948. Pada September 1944, Soekarno dan Hatta berkunjung ke Bayah. Tan menjadi anggota panitia penyambutan tamu. Soekarno berpidato bahwa Indonesia bersama Jepang akan mengalahkan sekutu. Setelah itu, Jepang akan memberikan Indonesia kemerdekaan. Setelah berpidato, dipersilakan hadirin untuk bertanya. Lalu Tan bertanya, apakah tidak lebih tepat kemerdekaan Indonesia kelak yang lebih menjamin kemenangan terakhir? Soekarno pun menjawab bahwa Indonesia harus menghormati jasa pahlawan Jepang. Tan pun membantah. Menurut dia, rakyat akan berjuang dengan semangat lebih besar membela kemerdekaan yang ada daripada yang dijanjikan. Tan sebagai perwakilan dari Banten ke konferensi di Jakarta, pertemuan itu diadakan untuk mempersatukan pemuda Jawa namun terlaksanakan gagal karena larangan dari Jepang. Tan kembali ke Bayah dan pindah tugas untuk mencatat data mengenai Romusa. Tan melihat aktivitas orang Jepang mulai longgar, dia memaafkan situasi untuk meminta izin hadir dalam konferensi pemuda di Jakarta pada 14 Agustus. Sesampainya di Jakarta, dia hanya bertemu dengan Soekarni. Dia tidak tahu ada drama penculikan Soekarno dan Hatta ke Seleko. Setelah itu, Tan lebih banyak tinggal di Jakarta. Lanjut, naskah dari Rawajati. Desa Rawajati dekat sebuah pabrik sepatu di Kalibati, Jakarta. Ia menyewa gubuk bambu. Selama di Rajawati, ia kerap menyambangi Museum Nasional untuk mencari dan membaca naskah rujukan. Sejarawan Belanda Harry Albert Oze mengatakan Madilog merupakan bentuk pikiran yang telah mengendap bertahun-tahun dari Tan Malaka. Istilah Madilog merujuk pada cara berpikir bukan pandangan hidup. Inti dari Madilog ini adalah penglihatan masa depan Indonesia yang merdeka dan sosialis. Bolshewik yang terbuang Palu Arit, Bintang Bulan, dan Tan. Tan Malaka adalah kontroversial dalam Partai Komunis, mendukung aliansi dengan Islam. Ia sering tak sepaham dengan teman seperjuangannya. Semarang, 25 Desember 1921. Malam itu, Kongres 2 Partai Komunis mulai memanas. Padahal beberapa menit sebelumnya, Ibrahim Batuk dan Tan Malaka mengingatkan perlunya persatuan antara Partai Komunis dan Serikat Islam. Di mata Tan, silang pendapat kedua partai hanya bagian dari politik pecah belah imperialis. Menurut Tan, Pan-Islam merupakan perjuangan seluruh bangsa Muslim untuk merebut kemerdekaan. Namun sayang, usaha Tan gagal. Perpecahan tak dapat dicegah karena kelompok Islam yang diserahkan memaksa orang-orang kiri keluar dari partai. Peniup suling bagi anak kuli. Rapat para tuan besar perkebunan yang berada di wilayah Senabah baru saja dimulai. Tan Malaka mengamati belasan peserta yang hadir. Ia hanya kenal dengan Harry Graf dan tuan besar di Tanjung Morawa, Sumatera Timur. Tan menatap Graf yang disebut sebagai musuh nomor 1. Tan Malaka tahu Graf yang menyebarkan fitnah dan menjelek-jelekan dia pada saat menjadi pemimpin. Menurut dia, tujuan pendidikan bagi para anak kuliah adalah untuk mempertajam kecerdasan dan memperluas perasaan. Anak kuliah adalah manusia juga, kata Tan Malaka.
Tan melihat sumber semua perbedaan itu dari kacamata Marxisme, yakni konflik antara kaum kapitalitas dan proletar. Bertemu para Bolshevik tua. Bagi aktivitas komunis 1920, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, dan Leon Trotsky bukanlah nama biasa, mereka adalah dewa komunis. Tan Malaka beruntung bisa bertemu dengan mereka ketika Komunis Internasional sibuk mempersiapkan Kongres keempat. Kongres keempat ini dilaksanakan pada tanggal 5 November sampai 5 Desember 1922. Tan beruntung mewakili Asia mendapatkan kesempatan untuk berbicara 5 menit. Akhirnya Tan berbicara. Komunis tak boleh mengabaikan kenyataan bahwa saat itu ada 250 juta muslim di dunia. Tan pun berbicara dari 5 menit karena pidatonya sangat membangkitkan semangatnya. Kongres memberi tepuk tangan kepada Tan, seolah-olah telah memberi ovasi kepadanya. Tan Malaka tidak menyaksikan sekolah rakyat yang dibangunnya karena pada 2 Maret 1922 Belanda menangkapnya di Bandung setelah terjadinya pemogokan guru pelabuhan dan minyak. Tan pun dibuang ke Nederland. Tan Malaka yang menjadi wakil Indonesia pada Kongres keempat diajak rapat oleh para Komintern, tapi dia hadir hanya sebagai penasehat, bukan anggota yang mempunyai hak suara. Kongres Komintern keempat berlangsung pada 5 November 1922 sampai 5 Desember 1922. Pada Kongres Komintern keempat, semua wakil Asia mendapatkan kesempatan berbicara selama 5 menit. Tan Malaka menyampaikan gagasannya pada hari ke-7. Tan Malaka menyampaikan gagasan revolusioner tentang kerjasama antara komunis dengan Islam. Tan berkata, komunis tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ada sekitar 250 juta muslim di dunia. Pan-Islamisme sedang berjuang melawan imperialisme. Menurut dia, gerakan ini perlu didukung, namun dia tahu bahwa keputusan ada di tangan petinggi partai, yaitu Bolshevik. Pada saat itu, Tan Malaka berbicara lebih dari 5 menit. Setelah kongres usai, para utusan kembali ke negaranya masing-masing. Namun pada saat itu Tan Malaka bingung, ia harus pergi kemana, sedangkan ia tidak ingin balik ke Belanda dan ke Indonesia pun tidak mungkin. Dan akhirnya Tan Malaka diminta oleh Radek untuk menulis sebuah buku tentang Indonesia. Gagasan yang diajukan oleh Tan Malaka tidak didukung, namun pidatonya mendapatkan tepukan yang gemuruh oleh para peserta kongres. Tan Malaka sebagai pemimpin paling terbuka PKI saat itu, setelah dari tempat persembunyiannya di Singapura, ia bahkan telah menulis dalam buku kecilnya itu tentang rencana kelompok Prambanan. PKI yang didirikan pada 1920-an hancur dan aktivis partai meringkuk dalam penjara. Pada saat itu, Tan Malaka hidup sengsara di Moskow dan selalu dikejar-kejar polisi. Ia baru kembali ke Indonesia pada zaman Jepang. Bagi Tan Malaka, partai hanyalah alat untuk mencapai perjuangan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka keluar dari PKI dan mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI di perantauan Bangkok pada 1927. Alasannya keluar dari PKI karena tidak satu tujuan dengan rekan-rekan Komintern di Moskow. Sahabat-sahabatan yang terpandang bisa ikut terseret. Tan pun pergi meski berat hati karena membawa-bawa orang-orang yang memberi pertolongan dengan ikhlas dan maksud baik. Saya mengalah, kata Tan, yang kemudian didaulat menjadi Presiden Filipina pertama. Ikut menyatakan Tan sebagai seorang patriot pemimpin besar revolusioner seperti yang diungkapkan Quizon kepada Yamin.
Para pendukung Tan ini, Quizon mengatakan rakyat Filipina sangat hormat hati, sangat terharu melihat dua orang pahlawan yang satu patung setelah menjadi batu. Dua orang pahlawan kemerdekaan, pahlawan tuan-tuan dan pahlawan kami. Tan Malaka sejak Agustus itu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman sebuah rumah di Jalan Penggasaan, Jakarta. Hari itu memang ada yang menerobos dan ada yang runtuh. Yang runtuh adalah sebuah wacana. Wacana ini adalah bangunan permusan, tapi yang berfungsi di sini bukan sekedar bahasa dan lambang. Sebuah wacana yang tersusun dan ditopang oleh kekuasaan. Dan dalam ini Tan Malaka benar. Tan Malaka berkata, revolusi bukanlah suatu pendapatan otak yang luar biasa, bukan hasil persediaan yang jempolan dan bukan lahir atas perintah seseorang manusia yang luar biasa. Tan Malaka menulis kalimat ini dalam aksi massa yang terbit pada 1926. 20 tahun kemudian memang terbukti bahwa seperti dikatakannya pula, revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan. Tetapi ternyata sejarah Indonesia menunjukkan kedudukan PKI juga punya batas. Setelah memulai 20 tahun masa pengasingan di luar negeri, Tan Malaka memasuki kembali gelanggang politik saat situasi Republik tak menentukan dan nasib para pemimpinnya di ujung tanduk. Soekarno dan Hatta disebut-sebut akan diadili oleh sekutu dengan tuduhan penjahat perang kolaborator Jepang. Ketakasan dalam mengatur strategi berpolitik telah membuat Soekarno terkesan dan menunjuk Tan Malaka sebagai pengganti presiden apabila sesuatu terjadi pada Soekarno. Gagasan-gagasan Tan Malaka mengundang simpati beberapa kelompok dari berbagai aliran yang kecewa terhadap kinerja Kabinet Syahrir. Pada 3 Januari 1946, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Indonesia pada 1922, Tan Malaka menjadi pembicara utama dalam sebuah kongres besar Persatuan Perjuangan yang menaungi 141 organisasi perjuangan. Ada dilema yang dihadapi oleh Tan Malaka, yang menyebabkan ia tidak menjadi seseorang dalam arus utama revolusi pada Republik yang baru ini. Ia seorang tokoh terkenal dan juga tidak terkenal. Namanya dikenal dari karya-karya yang ia tulis selama dia berada di luar negeri. Tapi nama Tan Malaka lebih banyak terkenal karena sosok kemisteriusannya yang dipenuhi mitos. Ia tak lagi memiliki relasi politik yang luas dan lebih baik. Kesuksesan Tan Malaka terletak pada sikap konsistennya dalam berpolitik dan orisinalitas pemikirannya yang berpihak kepada rakyat. Warisan Tan Malaka. Mengapa Tan Malaka tidak berhasil membesarkan Partai Murba? Jawabannya jelas, karena ia ditembak mati di Kediri 3 bulan setelah mendirikan partai itu. Pilihan hari pembentukan partai itu, 7 November 1948, bertepatan dengan hari revolusi Rusia, tentu tak sembarangan. Murba muncul setelah Partai Komunis Indonesia tersingkir pasca peristiwa Madiun, September 1948. Karena itu Murba dicitrakan sebagai partai komunis baru atau semacam pengganti PKI. 11 Oktober 1966, Soekarno merehabilitasi Partai Murba melalui keputusan Presiden nomor 223 tahun 1966. Kemudian Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia atau disingkat PARI di Bangkok pada 1 Juni 1927. Walaupun bukan partai massa, organisasi ini hidup selama 10 tahun pada saat partai-partai nasionalis di tanah air lahir dan mati. PARI dianggap berbahaya oleh Intel Belanda dan para aktivisnya diburu. Tan Malaka tidak mewarisi partai, tetapi ia meninggalkan pemikiran brilian yang dapat diserap partai mana saja di tanah air Indonesia. Sampai kematiannya yang tragis sebagai tumbal revolusi, lebih dari 20 tahun hidup Tan Malaka dihabiskan untuk merantau di negeri lain. Sebagai sintesis hasil perantauannya, Madiolog merupakan manifestasi simbol kebiasaan berpikir Tan Malaka. Ia bukan dogma yang biasanya harus ditelan begitu saja tanpa reserve. Menurut dia, justru kaum dogmatis yang cenderung mengkaji hafalan sebagai kaum bermental pasif yang sebenarnya disinal filsafat idealisme dan materialisme ala barat, dan konsep perantau disintesiskan Tan Malaka lembar demi lembar
dituliskan di bawah suasana kemiskinan, penderitaan, dan kesepian yang begitu ekstrim. Namun, Madiologlah yang menjadi puncak kualitas orisinal pemikiran terbaik Tan Malaka yang dikumpulkan dari Haarlem, Nederland pada tahun 1913 sampai 1919, sampai kelahiran buah pikirnya itu di Rawajati pada tahun 1943. Sekian presentasi kelompok kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.